Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa sebenarnya Allah menciptakan kita? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya menyentuh inti dari hidup kita. Apakah hanya untuk makan, bekerja, lalu mati? Atau ada rahasia besar di balik keberadaan kita di dunia? Nah, di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama menggali makna yang mendalam tentang tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran, hadits, dan hikmah para ulama. Jadi mari kita duduk tenang, buka hati kita, karena siapa tahu jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ujar sang ustadz membuka kajian dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Seringkali muncul sebuah pertanyaan mendasar dalam hati manusia. Mengapa Allah menciptakan kita? Pertanyaan ini bukanlah hal sepele karena ia menyentuh inti dari keberadaan kita di dunia. Seorang jamaah pun mengangkat tangan dan bertanya, "Ustadzah, bukankah Allah itu maha kaya, maha sempurna, tidak membutuhkan apapun? Lalu mengapa kita diciptakan? Apakah Allah mendapatkan manfaat dari penciptaan kita?" Sang ustadz tersenyum bijak lalu menjawab, "Pertanyaanmu sangat dalam dan jawaban dari pertanyaan ini akan membuka tirai makrifat yang luas. Allah tidak menciptakan kita karena membutuhkan, karena Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Sebaliknya, justru kitalah yang membutuhkan Allah. Allah menciptakan kita sebagai tanda kasih sayangnya, agar kita mengenalnya, mengabdi kepadanya, dan dengan itu kita memperoleh kebahagiaan sejati." Jamaah lain menimpali, "Jadi penciptaan kita bukan karena ada kekurangan pada Allah?" Ustadz itu kembali menegaskan, "Benar sekali. Allah itu Al-Ghaniyyu, maha kaya, maha sempurna. Tidak ada satu pun ciptaan yang menambah kemuliaannya, dan tidak ada pula yang mengurangi kebesarannya. Maka jika kita menanyakan, mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Seperti yang pernah difirmankan dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Qas Az-Zariyat 56. Para jamaah terdiam sejenak merenungkan ayat tersebut. Seorang anak muda di barisan depan lalu berkata pelan, "Berarti tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, Ustadz." Dengan penuh kelembutan, sang Ustadz menepuk bahunya dan menjawab, "Ya, nak. Tetapi ingat, ibadah bukan sekadar salat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah adalah seluruh penghambaan kita, seluruh sikap tunduk kita, seluruh rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan bernapas dengan penuh kesadaran akan karunia Allah pun adalah ibadah. Jadi keberadaan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan kebetulan, melainkan sebuah kehendak agung Allah agar kita berjalan di jalan penghambaan yang tulus." Jamaah pun semakin khusyuk mendengarkan, sebab jawaban ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menyalakan api semangat untuk lebih mengenal Sang Pencipta. "Ustadz, saya masih penasaran," tanya seorang jamaah lain yang duduk di sudut masjid dengan wajah penuh keingintahuan. "Jika tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, apakah itu berarti hidup ini hanya sebatas ritual saja? Bagaimana dengan pekerjaan, keluarga, atau cita-cita duniawi yang kita jalani?" Sang ustadz tersenyum hangat, lalu menjawab dengan nada lembut, "Pertanyaan yang bagus sekali. Banyak orang yang mengira ibadah itu terbatas hanya pada ritual-ritual formal seperti salat, puasa, atau membaca Al-Quran. Padahal dalam makna yang lebih luas, ibadah adalah segala bentuk penghambaan kita kepada Allah. Bekerja untuk menafkahi keluarga dengan niat yang ikhlas, belajar dengan tujuan mencari ridha Allah, bahkan tersenyum kepada sesama manusia dengan niat kebaikan, semuanya adalah ibadah. Jadi Allah menciptakan kita bukan untuk membatasi hidup, tetapi untuk memberikan arah agar semua aktivitas kita bernilai di sisinya." Seorang pemuda yang sejak tadi menunduk pun mengangkat kepalanya, lalu berkata, "Berarti kalau saya bekerja, belajar, atau bahkan menikah dengan niat yang lurus, itu juga bagian dari ibadah?" Ustadz itu mengangguk mantap. "Ya, benar sekali. Hidup ini menjadi bermakna bukan karena lamanya usia, bukan pula karena banyaknya harta, tetapi karena bagaimana setiap detik yang kita jalani dipenuhi kesadaran akan Allah. Inilah rahasia besar dari penciptaan manusia.
Allah menginginkan agar kita menjadi hamba yang sadar, yang selalu mengingatnya di setiap keadaan, bukan hanya saat sujud di masjid, tetapi juga saat kita berada di pasar, di tempat kerja, bahkan di tengah keluarga. Maka ketika kita bertanya, mengapa Allah menciptakan kita? Jawaban lain yang tak kalah penting adalah agar kita menjadi khalifah, pemakmur bumi, menjalankan amanah kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Jamaah pun semakin fokus. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari sang ustadz menembus hati mereka. Tiba-tiba seorang bapak parubaya mengangkat tangan dan berkata, "Ustadz, apakah itu berarti kita juga punya tanggung jawab sosial? Tidak hanya urusan ibadah pribadi?" Dengan tenang sang ustadz menjawab, "Betul sekali. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk menyembahnya secara pribadi, tapi juga untuk membawa kebaikan di muka bumi, menjaga keadilan, menebarkan kasih sayang, dan melindungi ciptaan Allah lainnya. Semua itu adalah bagian dari ibadah. Jadi jangan pernah merasa bahwa tujuan hidup hanya sebatas ritual, tapi lebih luas lagi, menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi sesama. Itulah cara kita memaknai penciptaan ini dengan benar." Jamaah pun manggut-manggut merasakan kelegaan sekaligus kebahagiaan, karena penjelasan tersebut membuka cakrawala baru tentang makna kehidupan. Seorang pemuda di barisan tengah mengangkat tangan dengan raut wajah yang serius. "Ustadz, saya ingin bertanya lebih jauh. Kalau kita memang diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi, lalu mengapa banyak orang yang justru hidupnya jauh dari Allah, penuh dosa, bahkan seakan menentang tujuan penciptaannya?" Suasana hening sejenak sebelum sang ustadz menatap lembut ke arah jamaah dan menjawab, "Nak, pertanyaanmu sangat penting. Allah memang menciptakan manusia dengan tujuan yang agung, tapi Allah juga memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kita diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan nafsu untuk diuji. Maka hidup ini adalah sebuah ujian besar, apakah kita mau mengikuti jalan Allah atau tersesat oleh hawa nafsu. Ingatlah, jika semua manusia otomatis beribadah tanpa pilihan, maka kehidupan ini tidak akan berbeda dengan malaikat. Justru karena ada pilihan, ada kebebasan, maka nilai ibadah kita menjadi berharga di sisi Allah." Seorang jamaah lain pun menimpali, "Berarti Ustadz, Allah sengaja memberikan kita kebebasan agar terlihat siapa yang benar-benar taat dan siapa yang ingkar." Ustadz itu mengangguk pelan lalu berkata, "Benar sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kehidupan ini hanyalah ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang ingkar, itu bukan berarti Allah gagal, melainkan karena Allah sedang memperlihatkan hakikat ujian ini. Ada yang lulus, ada pula yang gagal. Kita tidak bisa menyalahkan Allah atas pilihan manusia yang menolak kebenaran, karena Allah sudah memberi akal, hati, dan wahyu sebagai petunjuk." Seorang ibu-ibu di sisi kanan jamaah pun menyela dengan suara lirih, "Tapi Ustadz, terkadang saya merasa sedih. Kenapa ada orang yang begitu jauh dari Allah, padahal tujuan hidup kita jelas? Bukankah itu sia-sia?" Sang Ustadz menatapnya dengan penuh kasih, lalu menjawab, "Tidak ada yang sia-sia, Ibu. Setiap manusia diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah selama hayat masih di kandung badan. Bahkan orang yang paling banyak dosanya pun bisa menjadi kekasih Allah jika bertaubat dengan sungguh-sungguh. Justru disitulah rahmat Allah yang luar biasa, lebih luas daripada langit dan bumi. Maka jangan pernah kita menutup pintu harapan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ingatlah, tujuan penciptaan kita tetap sama, beribadah dan mengenal Allah. Jika ada yang lupa, maka tugas kita adalah saling mengingatkan, bukan mencemooh." Jamaah pun terdiam meresapi pesan tersebut. Seorang anak muda lain lalu berkata, pelan, "Jadi Ustadz, hidup ini memang arena ujian dan ibadah adalah jalan untuk kembali ke tujuan penciptaan?" Dengan mantap, sang Ustadz menjawab, "Tepat sekali, Nak. Itulah makna keberadaan kita. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, tapi untuk menjalani ujian ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih." Seorang pemuda yang sejak tadi termenung akhirnya memberanikan diri berbicara. Dengan suara agak bergetar ia berkata, "Ustadz, dari tadi kita membahas tentang tujuan hidup, ibadah, khalifah, dan ujian.
Tapi saya masih punya pertanyaan yang lebih dalam. Apakah mungkin Allah menciptakan kita agar kita bisa mencintainya? Karena saya merasa ibadah tanpa cinta hanya menjadi beban, sedangkan kalau ada cinta, ibadah itu terasa indah. Sang Ustadz menatapnya penuh haru, lalu tersenyum. Nak, engkau baru saja menyentuh inti dari makrifat. Benar sekali, Allah menciptakan kita agar kita mengenalnya. Dan dengan pengenalan itu lahirlah cinta. Sebab tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Itulah mengapa dalam Al-Quran dan hadits, Allah banyak memperkenalkan sifat-sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur. Semua itu bukan hanya sekadar nama, tetapi pintu bagi hati kita untuk mengenal kasih sayang Allah yang tak terbatas. Maka ketika cinta itu tumbuh, ibadah bukan lagi kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan hati. Seorang jamaah lanjut usia mengangguk pelan, lalu berkata, "Saya jadi teringat Ustadz, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka setiap sujud terasa manis, setiap doa terasa damai, meskipun hidup penuh ujian." Sang Ustadz membenarkan, "Betul sekali, Bapak. Inilah yang dimaksud para ulama makrifat. Tujuan penciptaan manusia adalah li ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Dan buah dari ma'rifat itu adalah mahabbah, cinta yang sejati. Cinta yang tidak terikat pada dunia, tidak berubah meski keadaan susah atau senang, karena cinta itu berakar pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan." Seorang pemudi pun ikut bertanya, "Ustadz, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada Allah? Kadang hati ini terasa keras, ibadah pun kering, seakan-akan tanpa rasa." Sang Ustadz menjawab dengan penuh kelembutan, "Anakku, cinta itu tumbuh dari 3 hal: mengenal, merenungi, dan merasakan. Pertama, kenalilah Allah lewat ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terbentang dalam alam semesta. Kedua, renungkan nikmatnya yang tiada terhitung. Sejak engkau lahir hingga hari ini, udara yang engkau hirup, rezeki yang engkau makan, semuanya adalah karunia Allah. Ketiga, rasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahmu, hingga engkau sadar bahwa engkau tidak pernah sendiri. Jika 3 hal ini dilakukan dengan istiqamah, maka perlahan cinta itu akan tumbuh, dan ibadah pun menjadi manis." Jamaah pun terdiam, sebagian meneteskan air mata. Seorang remaja yang duduk di belakang berkata lirih, "Berarti Ustadz, Allah menciptakan kita bukan sekadar untuk menjalankan aturan, tapi untuk mengalami cinta yang suci dengannya?" Dengan mantap sang Ustadz berkata, "Benar, Nak. Allah menciptakan kita agar kita mengenalnya, lalu mencintainya, dan akhirnya kembali kepadanya dengan cinta. Itulah tujuan hidup yang tertinggi. Itulah jawaban terdalam dari pertanyaan mengapa Allah menciptakan kita." Seorang bapak parubaya yang dari tadi menyimak dengan serius mengangkat tangan. "Ustadz," katanya dengan suara berat, "saya mulai mengerti bahwa Allah menciptakan kita agar kita mengenalnya dan mencintainya. Tapi saya masih bingung, bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama manusia? Apakah itu juga termasuk tujuan penciptaan kita?" Sang Ustadz tersenyum bijak, lalu menjawab, "Pertanyaan yang sangat bagus, Bapak. Jangan kita kira mencintai Allah berarti kita cukup beribadah sendirian, menutup diri dari dunia, lalu melupakan manusia lain. Justru tanda cinta kepada Allah adalah ketika kita menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Maka hubungan dengan Allah tidak bisa dipisahkan dari hubungan dengan manusia. Keduanya saling melengkapi. Seorang pemuda menimpali, "Berarti Ustadz, membantu orang miskin, menolong yang kesulitan, atau menyebarkan kebaikan itu juga bagian dari tujuan kita diciptakan?" Sang Ustadz mengangguk, "Ya, benar sekali. Ketika Allah berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, itu berarti kita diberi amanah untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan melindungi kehidupan. Semua itu adalah bentuk ibadah sosial. Jadi, tidak cukup kita hanya rajin salat dan puasa, tapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Inilah harmoni dalam tujuan penciptaan, ibadah vertikal kepada Allah
dan ibadah horizontal kepada sesama makhluk. Seorang ibu-ibu di pojok kanan menambahkan, "Tapi Ustadz, bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang, tapi orang itu justru membalas dengan kejahatan?" Sang Ustadz menatapnya penuh kasih dan menjawab, "Itulah ujian, Bu. Kebaikan kita jangan diukur dengan balasan manusia, tapi dengan ridha Allah. Jika kita menolong lalu tidak dihargai, anggaplah Allah yang sedang mencatat amal kita. Ingatlah, Allah menciptakan kita bukan agar kita mencari penghargaan manusia, tapi agar kita menjadi hamba yang tulus. Maka berbuat baiklah tanpa pamrih, karena itulah cermin cinta kepada Allah." Jamaah pun terdiam, beberapa mengangguk tanda setuju. Seorang anak muda lalu berkata dengan suara lirih, "Jadi Ustadz, Allah menciptakan kita bukan hanya untuk mencintainya secara pribadi, tapi juga untuk menyebarkan cinta itu ke dunia?" Sang Ustadz menjawab tegas, "Benar, Nak. Itulah makna dari Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah, cinta itu pasti meluas kepada manusia, hewan, bahkan alam sekitar. Itulah cara kita menjalani amanah penciptaan. Jadi mengapa Allah menciptakan kita? Agar kita menjadi perantara kasih sayangnya di bumi." Seorang jamaah yang wajahnya terlihat murung akhirnya bersuara, "Ustadz, saya sering bertanya-tanya, kalau Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang, lalu mengapa dalam hidup ini kita sering diuji dengan musibah, kesulitan, dan penderitaan? Bukankah itu membuat kita seolah jauh dari rahmat Allah?" Suasana menjadi hening, jamaah lain pun ikut menunduk, karena pertanyaan itu mewakili kegelisahan banyak hati. Sang Ustadz menarik napas pelan, lalu menjawab penuh ketenangan, "Nak, pertanyaanmu sungguh dalam. Ketahuilah, ujian dan musibah bukan tanda Allah benci kepada kita. Justru itu adalah bagian dari tujuan penciptaan kita. Allah menciptakan manusia untuk diuji, agar terlihat siapa yang benar-benar sabar, siapa yang tetap berpegang pada iman, dan siapa yang mudah menyerah." Ingat firman Allah dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Al-Ankabut 2. Jadi ujian adalah cara Allah memurnikan iman kita. Seorang bapak parubaya menimpali, "Tapi Ustadz, terkadang ujian itu terasa sangat berat, sampai-sampai kita merasa tidak sanggup menanggungnya." Sang Ustadz menatapnya penuh empati lalu berkata, "Benar Bapak, namun ketahuilah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Setiap ujian yang datang sudah sesuai dengan kekuatan yang Allah tanamkan dalam diri kita. Bahkan ujian itu sesungguhnya adalah hadiah, karena dengannya dosa-dosa kita dihapuskan dan derajat kita diangkat. Maka ketika Allah menciptakan kita, Allah juga menyiapkan jalan untuk kita tumbuh melalui ujian." Seorang pemuda yang duduk di depan menambahkan, "Berarti Ustadz, musibah itu justru bisa menjadi jalan kita semakin dekat kepada Allah." Sang Ustadz tersenyum, "Tepat sekali, Nak. Ada orang yang semakin diuji, justru semakin kuat doanya, semakin khusyuk salatnya, semakin besar cintanya kepada Allah. Tanpa ujian mungkin kita akan lalai dan lupa. Maka rahasia dari penciptaan ini adalah agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan selalu kembali kepada Allah. Itulah tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya." Seorang ibu-ibu pun mengusap air matanya sambil berkata lirih, "Kalau begitu Ustadz, setiap kali kita menghadapi kesulitan, seharusnya kita ingat bahwa itu bagian dari alasan kita diciptakan?" Sang Ustadz mengangguk tegas, "Ya Ibu, Allah menciptakan kita bukan untuk hidup nyaman tanpa cobaan, tetapi agar kita lulus dari setiap ujian dengan membawa iman. Dengan begitu, kita layak untuk kembali kepadanya dalam keadaan suci. Jadi mengapa Allah menciptakan kita? Karena Allah ingin kita melalui ujian kehidupan ini agar kita benar-benar layak meraih surganya." Jamaah pun terdiam, sebagian meneteskan air mata, menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami ternyata bukan hukuman, melainkan jalan menuju tujuan penciptaan. Seorang anak muda yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian, akhirnya bertanya dengan suara lirih, "Ustadz, kalau kita diciptakan untuk beribadah, menjadi khalifah, menjalani ujian, dan mencintai Allah, lalu bagaimana dengan kematian? Bukankah semua orang cepat atau lambat pasti mati? Apakah kematian juga bagian dari tujuan penciptaan kita?" Jamaah pun menoleh kepadanya, karena pertanyaan itu memang sering menggelisahkan hati banyak orang.
Sang ustadz menatap pemuda itu dengan penuh kasih, lalu menjawab, "Nak, kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah gerbang menuju tujuan sejati kita. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk hidup di dunia sementara ini, tetapi agar kita menempuh perjalanan menuju kehidupan abadi di akhirat. Dunia hanyalah ladang ujian, sedangkan akhirat adalah tempat panen. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung." Qus Ali Imran 185. Seorang bapak menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Berarti Ustadz, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan?" Sang Ustadz mengangguk mantap. "Betul Bapak, kematian adalah panggilan pulang. Kita diciptakan bukan untuk tinggal selamanya di bumi, melainkan untuk kembali kepada Allah. Maka orang yang memahami tujuan penciptaannya tidak akan takut mati, melainkan justru menyiapkan diri agar perjumpaan dengan Allah nanti penuh kebahagiaan. Bagi mereka, mati bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan dengan kekasih sejati." Seorang ibu-ibu pun bertanya dengan mata berkaca-kaca, "Ustadz, bagaimana jika seseorang semasa hidupnya banyak dosa? Apakah ia masih bisa berharap pertemuan dengan Allah yang indah?" Sang Ustadz menatapnya dengan penuh empati, lalu berkata, "Ibu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah menciptakan kita dengan kasih sayang, dan rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Selama hayat masih ada, pintu taubat terbuka lebar. Bahkan jika seseorang kembali kepada Allah dengan hati yang menyesal, meski dosanya sebesar gunung, Allah akan mengampuninya. Itulah mengapa kita diciptakan, agar kita senantiasa kembali kepada Allah. Hingga saat kematian pun kita bawa bekal taubat dan cinta." Jamaah pun terdiam, suasana haru menyelimuti. Seorang remaja di barisan belakang berbisik pelan, "Jadi Ustadz, kematian itu sebenarnya bukan musibah, tapi bagian dari perjalanan kembali?" Sang Ustadz menjawab dengan suara tegas namun lembut, "Benar, Nak. Kematian adalah bagian dari rahasia penciptaan. Allah menciptakan kita untuk beribadah, diuji, mencintainya, lalu kembali kepadanya. Dan kematian adalah pintu menuju pertemuan dengan Allah. Maka orang yang mengerti tujuan hidup tidak takut mati, karena ia tahu kemana ia akan pulang." Jamaah pun menunduk, sebagian meneteskan air mata, merasakan kedekatan dengan Allah yang semakin nyata dalam hati mereka. Sang Ustadz memandang jamaah dengan tatapan penuh kasih, seolah ingin memastikan setiap hati benar-benar meresapi pesan yang baru saja disampaikan. "Saudaraku sekalian," ujarnya dengan suara lembut namun mantap, "mari kita renungkan kembali apa yang sudah kita bahas malam ini. Dari awal kita bertanya, mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya begitu luas, begitu dalam. Allah menciptakan kita bukan karena butuh, tapi karena kasih sayangnya. Allah ingin kita mengenalnya, beribadah kepadanya, menjadi khalifah di bumi, menjalani ujian dengan sabar, menumbuhkan cinta kepadanya, menebarkan rahmat kepada sesama, hingga akhirnya kembali kepadanya melalui pintu kematian. Semua ini adalah rangkaian yang sempurna." Seorang pemuda yang duduk di depan mengangkat tangan dan berkata, "Ustadz, berarti tujuan hidup kita tidak boleh lagi kita pandang remeh. Kita harus benar-benar menyadari setiap langkah, setiap niat, setiap amal." Sang Ustadz tersenyum. "Benar sekali, Nak. Hidup bukan untuk main-main, bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Jika kita melupakan tujuan ini, hidup akan terasa hampa. Tapi jika kita menyadarinya, maka setiap detik hidup menjadi ibadah. Bahkan tidur pun bisa bernilai pahala jika diniatkan untuk menguatkan tubuh agar bisa beribadah." Seorang bapak paruh baya pun menambahkan dengan suara penuh haru, "Ustadz, saya merasa seperti terbangun dari tidur panjang. Saya baru sadar bahwa saya sering sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju Allah." Sang Ustadz menatapnya penuh kelembutan. "Itulah pentingnya kita saling mengingatkan, Bapak. Kita semua manusia biasa, sering lalai, sering tergoda oleh dunia. Tapi jangan biarkan kelalaian itu menguasai kita. Ingatlah selalu tujuan kita diciptakan.
Jika kita salah arah, segera kembali ke jalan Allah dengan taubat dan amal saleh. Allah selalu membuka pintunya. Seorang ibu-ibu dengan mata berkaca-kaca berkata, "Ustadz, berarti selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri?" Sang ustadz menjawab mantap, "Betul ibu, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat terbuka lebar." Itulah bukti bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk menyiksa, tapi untuk memberi kita kesempatan meraih rahmat-Nya. Jamaah pun terdiam, sebagian menitikkan air mata, meresapi pesan yang begitu dalam. Sang ustadz lalu menutup dengan suara penuh semangat, "Maka saudaraku sekalian, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan biarkan kita berjalan tanpa arah. Jadikan ibadah, cinta, sabar, syukur dan amal kebaikan sebagai bekal pulang kita. Karena suatu hari nanti, kita semua pasti kembali kepada Allah. Semoga ketika tiba saatnya, kita kembali dalam keadaan ridha dan diridai." Jamaah pun serentak mengucap, "Amin." Suasana masjid menjadi hening, hanya terdengar isak haru, sementara cahaya malam seakan menyelimuti mereka dengan kedamaian. Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah sama-sama belajar bahwa Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Ada rahasia besar agar kita beribadah, mengenalnya, mencintainya, dan membawa kebaikan di bumi. Hidup ini bukan sekadar perjalanan singkat, tapi sebuah amanah menuju pertemuan indah dengan Allah. Jadi mari kita sama-sama terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepadanya. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapat di kolom komentar. Karena mungkin dari diskusi kecil kita, ada hati yang kembali menemukan jalan Allah. Sampai jumpa di kajian berikutnya, insya Allah kita akan belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.